Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widianti Ningsih dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi tentang pengantar akuntansi. Jadi, saya akan menceritakan sejarah awal atau sejarah singkat akuntansi. Akuntansi dimulai sejak manusia mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan abad ke-15. Dan pada abad ke-16 diterbitkan buku oleh Lucas Paciolo yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica et Proportionalita di tahun 1494. Di dalam salah satu babnya, buku ini membahas tentang Tractatus de Computis el Scriptorio, yaitu cara-cara pembukuan dengan berpasangan atau double bookkeeping yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian kita akan bahas pengertian akuntansi. Jadi, apa sih akuntansi itu menurut kalian? Baiklah, akuntansi adalah sebuah proses pencatatan, pengklarifikasian, kemudian pelaporan kejadian-kejadian ekonomi sebuah perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, itu adalah pengertian secara singkat tentang akuntansi. Kemudian kita akan bahas siklus-siklus akuntansi. Jadi, ada apa saja di dalam siklus-siklus akuntansi? Kita akan bahas. Di dalam siklus akuntansi ada apa aja? Itu ada bukti transaksi, ada jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, itu adalah sebuah siklus akuntansi. Baiklah, kemudian kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi atau konsep dasar akuntansi. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah konsep dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep dasarnya itu adalah harta sama dengan hutang plus modal. Ingat, harta sama dengan hutang plus modal. Jadi dasar inilah yang menjadi acuan pertama pencatatan akuntansi. Jadi, untuk teman-teman yang baru belajar akuntansi, konsep dasar ini wajib dihafal. Kenapa harta sama dengan hutang plus modal? Karena akuntansi pembukuannya bersifat berpasang-pasangan. Jadi, harus ada sebab dan akibat. Nah, untuk itu yang berada di harta sebenarnya itu berasal dari hutang ataupun modal. Nah, itu sebabnya di neraca harus balance. Contoh simpelnya gini. Tuan A mendirikan sebuah perusahaan dengan uangnya sendiri sebesar 10 juta. Maka pembukuannya itu seperti ini. Harta sama dengan hutang plus modal. Harta Tuan A sebesar 10 juta dan modalnya 10 juta. Maka harus balance. Jika dirumuskan seperti ini. Nah, harta sama dengan hutang plus modal. Harta 10 juta sama dengan hutang 0 plus modal 10 juta. Jadi balance ya teman-teman. Kemudian contoh kedua gini. Tuan A mendirikan sebuah perusahaan dengan meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta. Maka bagaimana pembukuannya? Ya, sama seperti tadi. Harta sama dengan hutang plus modal. Harta 10 juta sama dengan hutangnya 10 juta plus modal 0. Jadi, harta 10 juta sama hutang plus modal 10 juta akan balance. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan membahas pengenalan akun-akun dalam akuntansi. Jadi, di dalam akuntansi itu
akunnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu akun tetap dan akun sementara. Akun tetap adalah akun yang berada di neraca dan saldonya itu bersifat per posisi, akan dibawa dalam periode selanjutnya. Sedangkan akun sementara itu akunnya itu berada dalam laba rugi. Akunnya bersifat akumulasi dan akan dibalik dalam jurnal pembalik ketika periode sudah habis. Kemudian akun tetap itu terdiri atas beberapa akun lagi. Ada akun harta, akun hutang, dan akun modal. Akun harta itu terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva lancar itu sifatnya lancar, yang bersifat lancar atau mudah dicairkan. Contohnya itu seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Sedangkan akun tetap adalah akun yang sifatnya itu susah dicairkan, seperti peralatan, mesin, kendaraan. Jadi gini, kenapa perlengkapan itu masuk ke aktiva lancar, sedangkan peralatan itu masuk ke aktiva tetap? Dan bagaimana cara membedakannya? Gitu kan? Jadi kita lihat dari masa pakainya. Jika lebih dari 1 tahun, itu masuk ke peralatan. Sedangkan jika usianya kurang dari 1 tahun, itu masuknya ke perlengkapan. Gitu. Kemudian kita akan bahas akun hutang. Secara umumnya, akun hutang itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang itu yang hutang umurnya di atas 1 tahun. Contohnya itu hutang bank yang bersifat cicilan hingga di atas 1 tahun. Sedangkan hutang jangka pendek itu hutang yang umurnya di bawah 1 tahun. Contohnya kayak hutang dagang, hutang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun, seperti itu. Sedangkan akun modal ini sebenarnya selisih dari hutang dan harta yang menunjukkan hak pemilik perusahaan dari harta perusahaan. Baiklah, sekarang kita akan bahas akun sementara. Nah, di dalam akun sementara ini ada 2 akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, secara garis besarnya ini akun pendapatan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu ialah pendapatan yang langsung didapat dari usaha tersebut. Sedangkan pendapatan di luar usaha itu pendapatan yang tidak berkaitan langsung, seperti pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Nah, sedangkan akun beban itu terdiri dari 2 jenis juga, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Jadi beban usaha itu beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan beban di luar usaha itu seperti beban bunga, beban pajak yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh neraca. Dan dapat kita lihat posisi-posisi akun-akunnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah cara menghafal posisi akun akuntansi. Berdasarkan persamaan dasarnya tadi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Dan setelah mengetahui akun-akun apa saja, saatnya kita mengetahui posisi akun tersebut. Jadi akun tersebut itu memiliki peraturan tersendiri untuk posisinya, dan aturan itu sudah baku dalam proses pencatatan. Dalam pencatatan akuntansi, posisi akun itu sangat penting. Maksudnya begini teman-teman, kalau hanya membalanskan neraca itu hal yang mudah. Namun tujuan kita itu bukan untuk membalanskan neraca, melainkan untuk mencatat dengan benar dan tepat gitu. Jadi tips menghafal dengan mudahnya gini, ingat, harta sama dengan hutang plus modal. Simpelnya, yang berada di pos harta semuanya bertambah di debit dan berkurang di kredit.
Sedangkan yang berada di pos hutang dan modal semuanya bertambah di kredit dan berkurang di debit. Gitu. Ya, kedengarannya sulit sih. Tapi kalau akuntansi itu kita harus sering berlatih. Karena semakin sering berlatih kita akan semakin jago. Oke? Oke, ini saya punya tabel khusus harta. Lihat. Semua harta itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan ini ada akun-akun hutang dan modal, semuanya bertambah di kredit dan berkurang di debit. Oke? Nah, kenapa begitu? Karena akuntansi adalah pembukuan berpasang-pasangan. Untuk itu harus ada sebab dan akibat seperti yang saya katakan di awal. Oke? Nah guys, ada 2 akun lagi nih yang spesial, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jika secara akal sehat, pasti teman-teman ngiranya gini, pendapatan itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Begitupun dengan akun beban, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Gitu kan? Tapi tidak begitu teman-teman. Khusus 2 akun ini kebalikan atau terbalik. Baiklah, jadi pendapatan itu bertambahnya di kredit, sedangkan berkurang di debit. Sedangkan beban itu bertambahnya di debit dan berkurang di kredit. Jadi kebalikan. Oke? Ya, saya rasa cukup segitu ya penjelasan kali ini teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan share. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.